Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kurniati, NIM 1700008045 dari Pendidikan Biologi semester 6. Nah, di sini saya ingin mensosialisasikan kepada teman-teman semua terkait 3 hal. Yang pertama, PPA atau Personal Protective Equipment, kemudian yang kedua, tata tertib di laboratorium, dan yang ketiga, bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Pertama kita akan membahas terkait PPA atau Personal Protective Equipment. Jadi, APD dalam dunia industri dikenal sebagai PPA. Apa sih PPA itu? Jadi, PPA atau Personal Protective Equipment merupakan peralatan yang digunakan oleh karyawan atau para pekerja untuk melindungi diri dari potensi kecelakaan kerja. Nah, apa saja sih jenis-jenis APD? Beberapa jenis APD atau PPA yang disarankan untuk digunakan. Yang pertama, jas laboratorium yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia atau jenis-jenis yang membahayakan tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah kacamata. Kacamata digunakan untuk melindungi mata kita dari percikan bahan kimia atau panas yang membahayakan. Selanjutnya, sepatu pengaman. Nah, sandal atau sepatu sandal itu dilarang untuk digunakan ketika bekerja di laboratorium karena tidak dapat melindungi ketika larutan itu terjatuh dan mengenai kaki kita. Selanjutnya, pelindung muka. Pelindung muka berfungsi untuk melindungi wajah dari panas, api, dan percikan material lainnya. Alat ini digunakan ketika kita mengambil alat laboratorium yang dipanaskan di tanur dan mengambil alat yang dipanaskan dengan autoclave. Selanjutnya, masker. Masker berfungsi untuk melindungi pekerja atau karyawan dari udara kotor. Nah, kemudian jenis APD atau PPA selanjutnya adalah sarung tangan. Sarung tangan melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit kita gatal-gatal atau melepuh. Dan yang terakhir, jenis APD atau PPA yaitu pelindung telinga yang berfungsi untuk melindungi pekerja atau karyawan dari loncatan api, percikan logam, atau partikel-partikel yang melayang. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tata tertib yang ada di laboratorium. Yang pertama, siswa diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang laboratorium setelah semua peralatan siap dan dalam keadaan yang layak digunakan. Kedua, siswa diwajibkan untuk menggunakan jas laboratorium guna untuk melindungi diri dari percikan atau terkontaminasi dari zat-zat kimia. Ketiga, siswa tidak diperkenankan untuk membawa makanan atau minuman ke ruangan laboratorium kecuali untuk praktikum. Kemudian yang keempat, di atas meja praktikum diperbolehkan hanya meletakkan atau menaruh buku, pulpen, bahan-bahan, dan alat-alat untuk praktikum. Kemudian yang kelima, siswa tidak diperkenankan untuk membawa alat atau bahan ke luar ruangan laboratorium. Keenam, siswa tidak diperkenankan untuk mencoret-coret meja praktikum. Ketujuh, alat-alat atau bahan praktikum harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan atau sesuai dengan arahan dari guru. Kemudian yang kedelapan, dalam melakukan praktikum hendaknya menggunakan bahan secukupnya. Kesembilan, jika salah satu siswa atau siswi pada saat praktikum berlangsung merusak atau memecahkan alat praktikum, maka siswa atau siswi tersebut wajib menggantinya. Kesepuluh, jika dalam praktikum berlangsung terjadi kecelakaan, maka segera lapor kepada guru. 11. Siswa atau siswi tidak diperkenankan untuk mencicipi atau memakan sesuatu pada saat praktikum berlangsung kecuali arahan dari guru. 12. Bertanyalah kepada guru apabila kurang paham terkait praktikum yang sedang dilaksanakan. 13. Label atau etiket bahan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan
ke guru. 14. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. 15. Siswa tidak diperkenankan untuk bersenda gurau pada saat praktikum berlangsung. Kemudian yang ke-16, setelah selesai praktikum, alat-alat atau bahan hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan lengkap, bersih, dan siap digunakan. Yang ke-17, cuci tangan setelah praktikum berakhir. Dan yang terakhir, sebelum meninggalkan ruangan laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih, kursi diletakkan di atas meja, keran air dan gas ditutup rapat, dan kontak listrik dicabut. Demikian